Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Yoga Kusuma Sulisyanto dan teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang IC. Dan langsung saja, yang pertama adalah pengertian IC. IC atau Integrated Circuit adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bahkan utama yang membentuk sebuah IC adalah bahan semikonduktor. Silikon merupakan bahan semikonduktor yang paling sering digunakan dalam teknologi fabrikasi integrated circuit. Dalam bahasa Indonesia, integrated circuit atau IC sering diterjemahkan menjadi sirkuit terpadu. Sejarah IC. Teknologi IC atau sirkuit terpadu pertama kali diperkenalkan pada tahun 1958 oleh Jack Gilby yang bekerja untuk Texas Instruments. Setengah tahun kemudian, Robert Nice berhasil melakukan fabrikasi IC dengan sistem interkoneksi pada sebuah chip silikon. IC merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling signifikan pada abad ke-20. Sebelum ditemukannya IC, peralatan elektronik saat itu umumnya memakai tabung vakum sebagai komponen utama, yang kemudian digantikan oleh transistor yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Tetapi untuk merangkai sebuah rangkaian elektronika yang rumit dan kompleks memerlukan komponen transistor dalam jumlah yang banyak, sehingga ukuran perangkat elektronika yang dihasilkannya pun berukuran besar dan kurang cocok untuk dibawa bepergian. Teknologi IC memungkinkan seorang perancang elektronika untuk membuat sebuah peralatan elektronika yang lebih kecil, lebih ringan, dengan harga yang lebih terjangkau. Konsumsi daya listrik sebuah IC juga lebih rendah dibandingkan dengan daya listrik IC dengan transistor. Oleh karena itu, IC telah menjadi komponen utama pada hampir semua peralatan elektronika yang kita gunakan saat ini. Tanpa adanya IC, mungkin saat ini kita tidak dapat menikmati peralatan elektronika portable seperti handphone, laptop, MP3 player, tablet PC, dan konsol game portable, bahkan kamera. Peralatan elektronik yang bentuknya kecil dan dapat dibawa bepergian kemana-mana. Fungsi IC. 1. IC linear. IC linear atau disebut dengan IC analog adalah IC yang pada umumnya berfungsi sebagai berikut. Penguat daya. Kedua, penguat sinyal. Yang ketiga, penguat operasional. Yang keempat, penguat sinyal mikro atau microwave amplifier. Yang kelima, penguat RF dan IF. Voltage komparator, multiplier, penerima frekuensi radio, dan yang terakhir untuk regulator tegangan. IC digital. Pada dasarnya IC digital rangkaian switching yang tegangan input dan outputnya hanya memiliki dua level, yaitu tinggi dan rendah. IC digital mempunyai fungsi untuk: satu, untuk flip-flop. Kedua, untuk gerbang logika. Ketiga, untuk timer. Keempat, untuk counter. Kelima, untuk multiplexer. Yang keenam, untuk kalkulator. Ketujuh, untuk memori. Yang ke-8, untuk jam. Yang ke-9, untuk mikroprosesor. Dan yang terakhir, untuk microcontroller. Untuk sebagai perlu diingat, hal yang perlu diingat, IC merupakan komponen elektronika aktif yang sensitif terhadap pengaruh electrostatic discharge atau ESD. Jadi diperlukan penanganan khusus untuk mencegah terjadinya kerusakan pada IC tersebut. Macam dan bentuk IC. 1. IC berdiri sendiri, yang artinya IC memiliki monolitik
atau mengatur suatu blok rangkaian saja dan tidak tergabung dengan IC yang lain. IC monolitik biasanya kebanyakan didapat pada radio dan televisi. Kedua, IC hybrid, yaitu gabungan dari beberapa IC. Dalam suatu PCB, umumnya IC hybrid ini terdapat pada komputer. Dalam beberapa rangkaian yang besar dapat diintegrasikan menjadi satu dan dikemas menjadi kemasan yang kecil. Sementara satu IC yang kecil dapat membuat ratusan hingga ribuan komputer. Ini kita lihat untuk gambar satu. Ini contoh untuk gambar IC sisir atau single inline. Yang kedua adalah contoh gambar dari IC segi 4 dengan kaki. Yang ketiga adalah contoh dari IC dual line. Dan untuk yang keempat IC dual line digunakan di CPU biasanya ini, jadi agak simpel. Nah, selanjutnya adalah tujuan dan fungsi IC. IC dibuat dengan tujuan agar dalam merakit satu rangkaian elektronika lebih praktis dan biaya relatif lebih ringan. Juga dapat mengerjakan suatu rangkaian dengan efektif dan efisien dibandingkan dengan menggunakan transistor. Fungsi IC sendiri adalah bermacam-macam sesuai dengan kode atau tipe IC tersebut. Tetapi fungsi IC secara umum yaitu: 1. Mengatur tegangan input dan output. Kedua, sebagai jantung pada suatu rangkaian, karena IC lah yang mengatur kerja dari setiap blok rangkaian dengan membagi tugas masing-masing blok rangkaian tersebut. Macam-macam logika gerbang logika. 1. Gerbang logika terbagi menjadi 2, yaitu gerbang logika inverter atau pembalik. Contohnya gerbang logika NOT. Kedua, logika inverter. Contohnya gerbang logika AND, OR, NAND, NOR, XO, dan XNOR. Dan untuk materi selanjutnya akan diteruskan rekan saya. Ya, terus lanjut lagi. 1. Gerbang N. Gerbang N akan berlogika 1 atau keluarannya akan berlogika 1 apabila semua masukan atau inputnya berlogika 1. Namun apabila semua atau salah satu masukannya berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 0. Berikut adalah gambar dari gerbang N bersama rangkaian dan tabel kebenaran. Dan yang kedua yaitu gerbang OR. Gerbang OR akan berlogika 1 apabila salah satu atau semua inputan yang dimasukkan bernilai 1, dan apabila keluaran yang diinginkan berlogika 0, maka inputan yang dimasukkan harus bernilai 0 semua. Berikut adalah rangkaian listrik ekuivalen gerbang OR bersama tabel kebenaran dan gerbang logika OR. Terus lanjut yang ketiga yaitu gerbang NOT. Gerbang NOT berfungsi sebagai pembalik atau inverter yang mana outputnya akan bernilai terbalik dengan inputannya. Berikut adalah gambar dari rangkaian listrik ekuivalen gerbang NOT. Oke, lanjut saja nomor 4 yaitu gerbang NAND. Gerbang NAND akan bernilai atau outputnya akan berlogika 0 apabila semua inputannya bernilai 1, dan outputnya akan berlogika 1 apabila semua atau salah satu inputannya bernilai 0. Yaitu pada bawah ini rangkaian listrik ekuivalen gerbang NAND. Terus lanjut yang kelima yaitu gerbang NOR. Gerbang NOR merupakan gerbang logika yang outputnya akan berlogika 1 apabila semua inputannya bernilai 0, dan outputnya akan berlogika 0 apabila semua atau salah satu inputannya berlogika 1.
Berikut adalah rangkaian listrik ekuivalen gerbang NOR. Nomor 6 yaitu gerbang XOR. Gerbang XOR merupakan kepanjangan dari exclusive OR yang mana keluarannya akan berlogika 1 apabila inputannya berbeda. Namun apabila semua inputannya sama, maka akan memberikan keluarannya 0. Berikut adalah rangkaian ekuivalen gerbang XOR. Oke, lanjut yang terakhir. Yang ketujuh yaitu gerbang XNOR. Gerbang XOR merupakan kepanjangan dari exclusive NOR yang mana keluarannya akan berlogika 1 apabila semua inputannya sama. Namun apabila inputannya berbeda, maka akan memberikan output berlogika 0. Berikut adalah gambar dari gerbang logika XNOR dan tabel kebenarannya. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.